Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan prinsip dan modul kurikulum. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, di sini ada beberapa pokok bahasan yang perlu kita bahas dalam materi ini. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum, yang kedua landasan perkembangan kurikulum, yang ketiga prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu macam-macam pendekatan kurikulum. Nah, apa sih perkembangan prinsip dan modul kurikulum itu? Jadi, yang pertama yaitu perkembangan prinsip. Jadi dalam perkembangan kurikulum, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Nah, yang berikutnya itu apa sih modul kurikulum itu? Jadi, modul kurikulum itu adalah modul ajar, dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan metode pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita masuk ke materi poin yang pertama yaitu pengertian perkembangan kurikulum. Nah, jadi perkembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum atau kurikulum developer dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seorang pelaksana kurikulum perlu mengetahui dan melaksanakan beberapa landasan dan prinsip-prinsip menjadi pedoman dalam perkembangan kurikulum tersebut. Poin yang kedua yaitu landasan perkembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofi. Jadi filsafat memegang peran penting dalam perkembangan kurikulum. Nah, dalam perkembangan kurikulum berlandaskan pada aliran-aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Nah, yang kedua yaitu landasan psikologi. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Nah, psikologi belajar merupakan ilmu yang pelajari tentang perilaku individu yang konteks pelajar. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Dari sini kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan juga bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai pekerjaan lebih lanjut di masyarakat. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kurikulum arahnya bersifat tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat menyimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama sendiri dan kelangsungan hidup manusia. Kita masuk poin yang ketiga yaitu prinsip perkembangan kurikulum. Nah, setiap perkembangan kurikulum selain harus berpijak pada sejumlah landasan, juga harus menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Dengan adanya prinsip tersebut, setiap pengembangan kurikulum diikat oleh ketentuan atau hukum, sehingga dalam perkembangannya mempunyai arah yang jelas sesuai dengan prinsip yang telah disepakati. Prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam suatu perkembangan kurikulum menurut Sudirman S. antara lain yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, perkembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai
Yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup ketiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidik nasional. Yang kedua yaitu prinsip relevansi. Perkembangan kurikulum yang meliputi tujuan integritas. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar pendidikan dalam suatu kurikulum menghasilkan manusia seutuhnya, walaupun kegiatan kurikulernya terdapat dalam komponen kurikulum. Yang ketujuh yaitu prinsip sinkronisasi. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar seluruh kegiatan kurikuler seirama, searah, dan satu tujuan. Jangan sampai terjadi suatu kegiatan kurikuler menghambat, berlawanan, atau mematikan kegiatan lainnya. Yang kedelapan yaitu prinsip berkesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kesembilan yaitu prinsip objektivitas. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler dilakukan dengan kegiatan catat kebenaran ilmiah dan menyampaikan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. Yang ke-10 yaitu prinsip demokrasi. Implikasi prinsip ini ialah mengusahakan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokrasi. Asep Heri Hernawan, DKK, dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam mengembangkan sebuah kurikulum harus menganut 5 prinsip, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam perkembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yakni adanya keberkesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, dengan jenis pekerjaan. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam perkembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip aktivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita masuk ke poin pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu macam-macam pendekatan perkembangan kurikulum. Nah, istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjukkan pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan di bidang studi atau pendekatan subjek atau disiplin ilmu. Yang diutamakan dalam pendekatan ini ialah pengusahaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Tipe organisasi ini sesuai dengan falsafah realisme. Pendekatan ini paling mudah dibandingkan dengan pendekatan lainnya, oleh sebab disiplin ilmu telah jelas batasannya, dan karena itu lebih mudah mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan. Yang kedua yaitu pendekatan interdisipliner.
Beberapa pendekatan interdisipliner dalam perkembangan kurikulum. Dan berikut itu pendekatan Broadfield. Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan beberapa disiplin atau mata pelajaran yang saling berkaitan agar siswa memahami ilmu pengetahuan tidak berada dalam vakum atau kehampaan, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Yang berikutnya itu pendekatan kurikulum inti atau core kurikulum. Kurikulum ini banyak persamaannya dengan profile karena juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Kurikulum diberikan berdasarkan suatu masalah sosial atau persoalan. Untuk memecahkan masalah itu digunakan bahan dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah itu. Yang ketiga itu pendekatan rekonstruksionisme. Pendekatan ini juga disebut rekonstruksi sosial karena memfokuskan kurikulum pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat seperti polusi, ledakan penduduk, dan lain-lain. Dalam gerakan rekonstruktisme ini terdapat dua kelompok utama yang sangat berbeda pandangannya tentang kurikulum, yaitu rekonstruktisme konservatif dan rekonstruktisme radikal. Yang pertama itu rekonstruktisme konservatif. Aliran ini mengingatkan agar pendidikan ditunjukkan pada peningkatan mutu kehidupan individu maupun masyarakat dengan mencari penyelesaian masalah-masalah yang paling mendesak dihadapi masyarakat. Peran guru ialah sebagai orang yang mengajukan perubahan siswa menjadi partisipasi aktif dalam masyarakat. Yang kedua itu rekonstruksi radikal. Aliran ini berpendapat bahwa banyak negara mengadakan perkembangan dengan merugikan rakyat kecil yang miskin yang merupakan mayoritas masyarakat. Golongan radikal ini menunjukkan agar pendidikan formal maupun non-formal mengabdikan diri demi tercapainya orde sosial baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan kekayaan lebih adil dan merata. Nah, sekian penjelasan materi dasar saya. Sekian dan terima kasih.